warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman telah hadir di pertemuan kita di siang hari ini. Kali ini kelompok kami akan memaparkan materi mengenai konsep bangun ruang permukaan lengkung dalam pembelajaran SD. Kami dari kelompok 2 dengan anggota Dania Siva dan saya sendiri Roda Nanda. Bangun ruang merupakan salah satu komponen matematika yang perlu dipelajari untuk menetapkan konsep ruangan. Bangun ruang yang kita lihat memiliki ciri-ciri yang khusus agar kita bisa membedakan antara bangun ruang yang satu dengan bangun ruang yang lainnya. Bangun ruang terbagi atas bangun ruang sisi datar dan bangun ruang sisi lengkung. Kedua bangun ruang tersebut memiliki perbedaan seperti sisi, volume, keliling, bentuk, dan sebagainya. Bangun ruang sisi lengkung memiliki permukaan yang cenderung lengkung seperti contohnya bola dan tabung. Berikutnya ada pengertian bangun ruang permukaan lengkung. Bangun ruang permukaan lengkung atau sisi lengkung adalah bangun ruang yang memiliki unsur lengkung pada bentuknya. Lengkungan ini terbentuk karena memiliki minimal satu sisi berbentuk lingkaran dan bagian berupa lengkungan tersebut merupakan bagian baik itu diselimuti atau permukaan bidangnya. Lalu ada pengertian bangun ruang menurut ahli. Yang pertama ada Sri Subarina pada tahun 2006 mengatakan bahwa bangun ruang merupakan bangun yang geometrik dimensi 3 dengan batas-batas berbentuk bidang datar dan bidang lengkung. Lalu ahli yang kedua yaitu Sumanto dan kawan-kawan pada tahun 2008 mengemukakan bahwa bangun ruang memiliki sifat-sifat tertentu, yaitu memiliki memiliki sisi, tusuk, dan titik sudut. Sisi yaitu bagian bangun ruang yang membatasi bagian dalam dan bagian luar bangun ruang tersebut. Tusuk yaitu garis pertemuan antara dua sisi pada bangun ruang tersebut. Titik sudut yaitu pojok bangun ruang tersebut. Yang pertama ada bangun ruang tabung. Menurut Suwito dan kawan-kawan tahun 1992 mengatakan bahwa tabung adalah permukaan tertutup sederhana yang batasnya berupa bagian daripada tabung dan alasnya berupa lingkaran. Suatu tabung lingkaran dapat dipandang sebagai suatu prisma khusus, alasnya berupa daerah lingkaran. Jadi tabung merupakan prisma yang alas dan tutupnya berbentuk lingkaran. Bangun tabung merupakan suatu bangun ruang 3 dimensi yang mempunyai tutup dan alas yang berbentuk sebuah lingkaran dengan memiliki ukuran yang sama dan diselimuti oleh persegi panjang. Adapun sifat bangun ruang tabung yang pertama yaitu tabung memiliki 3 buah sisi, 1 persegi panjang dan 2 lingkaran. Yang kedua tidak memiliki rusuk, yang ketiga tidak memiliki titik sudut, yang keempat tidak memiliki bidang diagonal. Yang kelima, tabung memiliki sisi alas serta sisi atas berhadapan yang kongruen. Dan yang keenam, bidang tegak tabung berwujud lengkungan yang disebut sebagai selimut tabung. Dan yang ketujuh, jari-jari tabung berwujud 2 buah lingkaran dan 1 persegi panjang. Berikut ada unsur dari tabung. Yang pertama sisi. Tabung memiliki 3 sisi yang berbeda antara lain yaitu sisi atas, sisi bawah, dan sisi lengkung, yang kemudian disebut selimut tabung. Sisi lengkung tabung merupakan sisi yang dibatasi oleh 2 bidang sejajar, yakni alas serta atas bentuk, yang berbentuk lingkaran yang kongruen. Lalu selanjutnya ada tinggi tabung. Tinggi tabung adalah suatu jarak antara titik pusat lingkaran yang berada di sisi tutup tabung dengan titik pusat lingkaran yang berada di sisi alas tabung. Lalu ada jari-jari tabung adalah suatu jarak antara rusuk tabung dengan titik pusat lingkaran tabung, dan jari-jari lingkaran biasa dinotasikan dengan huruf
tabung. Diameter tabung adalah panjang dari jari-jari tabung yang dikalikan 2. Diameter tabung biasa dinotasikan dengan menggunakan huruf D. Lalu ada selimut tabung. Selimut tabung adalah sisi lengkung yang letaknya berada di bagian tengah tabung. Selimut tabung terletak di antara sisi alas dan sisi tutup tabung. Sementara itu, fungsi dari selimut tabung adalah untuk menghubungkan sisi alas dengan sisi tutup tabung. Untuk menghitung luas alas. Menghitung luas alas yaitu ada 2 dikali PR kuadrat. Dan untuk menghitung volume tabung ada PR kuadrat dikali T. Lalu untuk menghitung keliling alas tabung ada 2 dikali P dikali M. Lalu untuk menghitung luas pada selimut tabung ada 2 PR dikali M. Dan untuk menghitung luas pada permukaan tabung yaitu L sama dengan 2 dikali PR dikali R ditambah T. Di sini ada keterangan mengenai P itu ada volume tabung, lalu P itu ada 3,14, R itu jari-jari atau setengah diameter, dan T itu ada tinggi. Nah, ini adalah bentuk jari-jari dari bangun ruang tabung. Nah, ini adalah contoh soal dari bangun ruang tabung. Sebuah tabung diketahui jari-jarinya 6 cm, lalu tingginya 7 cm, dan tingginya 22,7. Hitunglah volume tabung tersebut. Jadi karena tadi rumusnya adalah I sama dengan P kali R, 2 kali P kali R kuadrat ya. Maka di sini P sama dengan 22/7 dikali 6 kuadrat dikali 7, maka sama dengan ini ada jadi ini dikalikan dulu, nanti ini dibagi ini dikali 22, jadi hasilnya 792 cm3. Lalu ada rumusnya, ada soal kedua, yaitu apabila ada sebuah tabung yang diketahui memiliki jari-jari yaitu 18 cm, hitunglah keliling alas tabung tersebut. Jadi untuk menghitung kelilingnya yaitu ada rumusnya 2 dikali P dikali T. Jadi 2 dikali 22/7 dikali 18. Jadi 8 dikali 22 lalu dikali 2. Setelah itu hasilnya 792 dibagi 70. Hasilnya 113,14 cm. Lalu soal yang ketiga, apabila diketahui sebuah tabung yang memiliki tanya atau jari-jarinya 14 dan tingginya 30, maka luas ring tabung tersebut maka kita dapat menggunakan rumus yang ini dan menghitung luas alas. Jadi 2 dikali 2,7 dikali 14 dikali 30. Jadi 2 sama 2 dikali 2 dikali 60, lalu 2 dikali 1320, maka hasilnya 2600. Oke, selanjutnya ada bangun ruang kerucut. Menurut Sumatoran kawan-kawan pada tahun 2008 menyatakan bahwa kerucut adalah bangun ruang yang dibatasi oleh sebuah sisi alas yang berbentuk lingkaran dan sebuah sisi lengkung. Selimut yang mengerucut ke atas, semakin ke atas semakin kecil atau lancip. Kerucut merupakan sebuah bangun ruang yang memiliki satu buah titik sudut dan 2 buah sisi. Salah satu sisinya adalah alas kerucut yang berbentuk lingkaran, dan sisi yang lain merupakan selimut bangun kerucut. Terdapat sifat-sifat pada bangun ruang kerucut. Yang pertama yaitu kerucut memiliki 2 sisi. Lalu kerucut tidak memiliki rusuk. Yang ketiga, kerucut memiliki satu titik sudut. Yang keempat, jaring-jaring kerucut terdiri atas
pusat bidang alas. Lalu ada selimut wujud, adalah sisi terwujud yang merupakan bidang lengkung. Lalu yang terakhir ada apotema atau garis pelukis, adalah sisi miring pada wujud. Selanjutnya ada rumus dari bangun ruang wujud, yaitu ada menghitung volume wujud, ada luas permukaan wujud, lalu ada luas alasnya juga. Nah, untuk menghitung volume wujud, di sini rumusnya adalah 1/3 dikali luas alas dikali tinggi, atau I sama dengan 1/3 PF buat kali T. Lalu ada luas permukaan wujud, yaitu rumusnya luas bidang alas ditambah luas selimut, atau L sama dengan PR2 ditambah PRS, atau L sama dengan PRS tambah S. Lalu untuk mencari luas alasnya L sama dengan PR kuadrat. Lalu untuk luas selimut wujud ada L sama dengan PRS. Nah, ini merupakan bentuk dari jaring-jaring bangun ruang wujud. Selanjutnya ada contoh soal dari bangun ruang wujud. Nah, di sini ada soal yang pertama, bangun ruang wujud diketahui tinggi sebuah wujud adalah 15 cm. Jika adalah I sama dengan 1/3 T kuadrat kali T, maka kita bisa memasukkan 1/3 dikali 22/7 dikali 7 dikali 15. Maka hasilnya 770 cm. Lalu yang kedua, luas permukaan wujud yang mempunyai jaring-jaring alas 7 cm dan garis pelukisnya 21, maka dapat dimasukkan rumus IR tambah S. Ini mungkin 21. Jadi L sama dengan 22/7 dikali 7 dikali 7 ditambah 21. Jadi hasilnya 616 cm kuadrat. Selanjutnya akan dibacakan oleh Pak. Selanjutnya adalah bangun ruang bola. Nah, bangun ruang bola ini merupakan salah satu bangun ruang sisi lengkung yang tersusun dari tak terhingga, banyak lingkaran yang berpusat di satu titik, yaitu titik pusat bola. Bola juga dapat diartikan sebagai himpunan semua titik dalam dimensi 3 yang bergerak sama dengan satu titik acuan, yaitu titik pusat bola. Terdapat sifat-sifat pada bangun ruang bola, antara lain pertama, yaitu bola memiliki satu sisi serta satu titik pusat. Yang kedua, bola tidak memiliki rusuk. Yang ketiga, bola tidak memiliki titik sudut. Yang keempat, tidak memiliki bidang diagonal. Yang kelima, tidak memiliki diagonal bidang. Yang keenam, sisi bola disebut sebagai dinding bola. Yang ketujuh, jarak dinding ke titik pusat bola disebut sebagai jari-jari. Yang kedelapan, jarak dinding ke dinding serta melewati titik pusat disebut sebagai diameter. Nah, unsur dari bangun bola pertama yaitu ada diameter bola. Diameter bangun ruang bola adalah panjang garis dari titik tengah atas bola menuju titik tengah bawah bola. Diameter juga merupakan jarak antara titik di kulit bola dengan titik kulit bola lainnya yang saling berlawanan. Nah, jaring-jaring yang kedua ada jaring-jaring bola. Jaring-jaring bangun ruang bola adalah jaring-jaring garis dari titik tengah atas bola menuju titik pusat bola. Jaring-jaring juga merupakan jarak dari dinding bola ke titik tengah ditunjukkan oleh ruas garis O dan A. Nah, sisi bola, sisi bangun ruang bola adalah kumpulan titik yang memiliki jarak sama terhadap titik pusat bola. Sisi juga merupakan kulit bola atau seliput bola. Nah, titik pusat bola ditunjukkan oleh titik O. Titik A terletak pada permukaan bola. Nah, rumus dari bangun ruang bola itu bisa kita lihat ya. Untuk luas permukaan bolanya LP sama dengan 4 dikali V dikali R dikali R kuadrat. Nah, untuk yang B-nya, untuk volume bolanya, rumusnya itu ada 4/3 dikali V dikali R kubik. Nah, keterangan kalau untuk V-nya itu volume bola ya.
Nah, untuk R-nya luas permukaan bola, R-nya itu jari-jari bola. Nah, untuk V-nya itu 22/7 atau 3,14. Nah, ini adalah jaring-jaring dari bangun bola. Contohnya seperti ini. Nah, contoh soal dari bangun ruang bola. Bisa kita lihat ya. Bisa kita lihat dari luas permukaan bola. Nah, di sini kan RP-nya tadi apa, teman-teman? RP-nya luas permukaan. Nah, ini 4 dikali V dikali F kuadrat. Berarti volume bola yaitu V-nya 4/3 dikali V dikali F kubik. Nah, adapun contoh soalnya diketahui sebuah benda berbentuk bola berjari-jari 21 cm berhadapan volume berbeda tersebut. Jadi jawabannya adalah V sama dengan 4/3 dikali V dikali R kubik. R kubik. Nah, berarti V-nya itu 4/3 dikali 22/7 dikali 21 kubik. Berarti 21-nya itu dikali dengan 3 kali ya, teman-teman. Nah, setelah itu berarti 4/3 dikali 22/7 dikali yang tadi 21 ini kan dikali 3, totalnya itu 9.261. Nah, selanjutnya yaitu 4/3 dikali 22 dikali 1.323. Nah, setelah itu dari 4/3 dikali 29.106. Nah, dari 4/3 ini sama dengan 4 dikali 9.702. Jadi totalnya adalah 38.808 cm3. Jadi volume benda tersebut adalah 38.808 cm3. Nah, diketahui sebuah bola memiliki jaring-jaring 10 cm. Berapakah luas permukaan bola tersebut? Nah, tadi kan contohnya soalnya rumusnya adalah L sama dengan 4 dikali V dikali R kuadrat. Oke, berarti L-nya itu 4 dikali 3,14. Ada yang tahu nggak 3,14 itu kenapa bisa dikali 3,14? Karena V-nya 3,14. Sekarang 10-nya tidak bisa dibagi 7. Nah, setelah itu dikali dengan 10 kuadrat, berarti 10-nya dikali 2 kali. Nah, 4 dikali 3,14 dikali 100. 100-nya ini dari mana? Karena yang 10 kuadrat ini 10 dikali 10. Berarti 4 dikali 3,14 hasil luasnya berarti 1.256 cm. Jadi luas bola tersebut adalah 1.256 cm. Nah, pembelajaran bangun ruang permukaan lengkung di SD. Pembelajaran pengenalan bangun ruang permukaan lengkung di SD memiliki banyak model pembelajaran. Nah, serta modelnya guru dapat bebas melakukan model pembelajaran yang seperti apa yang mengenalkan konsep bangun ruang permukaan lengkung. Saat satu contoh model pembelajaran yang dapat digunakan adalah model pembelajaran matematika realistik dengan tujuan peserta didik dapat menyebutkan contoh bangun ruang tersebut berpermukaan lengkung, menyebutkan sifat-sifat bangun ruang, permukaan lengkung, dan mengidentifikasikan unsur-unsur bangun ruang. Nah, model-model bangun ruang itu dapat disebut sendiri atau dari benda-benda di sekitar kita. Misalnya celengan. Berarti kalau misalnya tabung itu bisa kita lihat itu dari bentuknya celengan. Berbentuk tabung, bola, dan topi ulang tahun juga bisa kita lihat ya. Topi ulang tahun itu kan modelnya seperti kerucut. Nah, berikut langkah-langkah model pembelajaran mengenai konsep bangun ruang. Nah, pertama kegiatan awal. Guru dapat melakukan metode tanya jawab terlebih dahulu kepada peserta didik mengenai bangun ruang permukaan lengkung yang ada di sekitar kelas. Berarti sebelum kita memulai pembelajaran matematika ini, kita harus tahu dulu nih anak-anak murid kita nih tahu nggak sih
sesuatu benda yang berbentuk lengkung itu seperti apa, atau berbentuk tabung itu seperti apa contohnya. Nah, yang kedua, guru mengartikan jawaban dan peserta didik terkait mengenai terkait materi yang akan dipelajari. Nah, yang C, guru menyampaikan materi mengenai bangun ruang permukaan. Yang D, guru menginformasikan tujuan permasalahan kepada peserta didik, pembelajaran kepada peserta didik, yaitu setelah pembelajaran dengan menggunakan model-model matematika realistis. Nah, kegiatan inti pertama ada eksplorasi. Nah, pertama itu guru menunjukkan alat peraga, nah seperti tabung, kerucut, dan bola kepada peserta didik. Kemudian melakukan tanya jawab dengan peserta didik tentang pengertian sifat-sifat dan unsur-unsur yang dimiliki oleh masing-masing bangun ruang tersebut. Yang kedua, guru dapat memberikan permasalahan kepada peserta didik mengenai identifikasi sifat bangun ruang tersebut. Yang ketiga, guru membuat daftar kelompok peserta didik dan menjelaskan tata tertib diskusi, tugas yang harus dikerjakan, dan lembar kegiatan diskusi serta alat peraga. Jadi nanti setelah tadi saya sama Kak Wilda menjelaskan, nanti kita akan mengerjakan soal ya teman-teman. Siap. Yang B yaitu elaborasi. Nah, yang pertama itu peserta didik melakukan diskusi kelompok untuk mengidentifikasikan sifat-sifat dari bangun ruang, tabung, kerucut, dan bola. Yang kedua, peserta didik melaporkan dan mempresentasikan hasil diskusi kelompok di depan kelas. Yang ketiga, guru dapat menyimpulkan dengan menempelkan alat peraga yang terbuat dari kertas karton pada tabel diskusi. Oke, penutup. Nah, untuk penutup, guru mungkin bisa memberikan soal evaluasi. Jadi setelah kita memberikan soal, menjelaskan, menerangkan, dan kita memberikan contoh, kita sebagai guru bisa memberikan soal kembali kepada anak peserta didik kita, apakah pembelajaran yang kita berikan ini sampai kepada anak peserta didik kita. Nah, setelah itu yang kedua, guru dapat bertanya kepada peserta didik mengenai pembelajaran yang sudah dilakukan sebagai refleksi terhadap pembelajaran. Kesimpulan. Nah, sebelum kesimpulan ini, teman-teman ada yang mau ditanyakan? Oke, Kak Fitri, silakan mau bertanya apa? Terima kasih Kak Meli, Kak Wilda untuk penjelasan materinya barusan. Untuk tadi yang sudah dijelaskan, saya ingin menanyakan terkait permasalahan apa saja yang dihadapi oleh siswa dalam pembelajaran bangun ruang permukaan lengkung. Oke, kita paham dulu ya Kak. Tadi pertanyaannya, Permasalahan apa saja yang dihadapi siswa dalam pembelajaran bangun ruang permukaan lengkung. Oke, mungkin Kak Wilda bisa menanggapi. Oke, terima kasih Kak Fitri untuk pertanyaannya. Langsung dijawab ya Kak Fit. Jadi biasanya permasalahan yang ada di bangun ruang ini biasanya anak SD itu belum bisa mengartikan soal dalam bentuk cerita. Jadi dia belum tahu, belum bisa alurnya kemana nih, jalannya model cerita ini gitu. Jadi biasanya kalau untuk anak SD itu tahunya jadi langsung diketahui berapa langkah-langkahnya apa gitu. Jadi kalau misalkan dalam model cerita dia masih sedikit kebingungan ya buat tahu ini tuh ingin mencari volume atau luas kayak gitu. Gitu ya. Berarti dia nggak bisa maksudnya diberikan soal yang terlalu jauh ya. Kayak dia harus secara spesifik gitu soalnya. Iya. Dan itu kesulitan yang biasa dihadapi oleh anak-anak di dalam kelas. Iya. Untuk pembelajaran matematika bangun ruang. Mungkin aku menambahkan sedikit ya, karena kan di sini juga kebanyakan juga sudah banyak yang mengajar ya kakak-kakak. Jadi mungkin matematika ini agak sedikit pelajaran yang rumit untuk dipahami oleh peserta didik kita, ya kan? Apalagi untuk menghafal rumus. Sedangkan sekarang di sekolah tuh katanya udah nggak boleh menghafal lagi kan? Nah, jadi gimana caranya kita tuh memberi pemahaman kepada peserta didik untuk masalah rumus ini biar mereka tuh bisa mengerjakan soal. Yang lain ada lagi Kak yang mau bertanya? Terima kasih Kak Femi, Kak Wilda. Oh iya, sama.
Ada lagi Kak yang mau tanya? Oh iya boleh Kak. Kalau aku pribadi dulu soal bangun ruang itu sebenarnya secara konsep mudah dipahami secara konsep. Cuma ternyata aplikasinya itu agak sulit mungkin ada anak yang kurang di perkalian misalnya. Nah itu solusinya gimana? Karena kan dia kan basicnya perkalian. Iya. Nah itu gimana solusinya kalau misalnya ada anak yang kurangnya disuruh secara konsep dia udah paham, secara rumus dia udah hafal, tapi ternyata perkaliannya kurang. Kamu dulu ya Kak ya. Oke selanjutnya ada lagi Kak. Ya silakan. Tadi kan di PPT kan ada yang membahas tentang diagonal ya. Saya mau nanya, diagonal itu apa sih Kak? Oke, ditampung dulu ya Kak. Diagonal bangun apa? Bangun ruang. Iya, nanti bangun ruang apa? Semuanya. Bangun ruang secara umum aja secara umum. Diagonalnya itu apa? Diagonal itu apa? Oke, aku mau coba jawab pertanyaan dari Kak Raya dulu ya. Jadi solusi gimana bisa buat perkalian ya Kak Raya? Ya. Setahu aku sih biasanya kalau anak SD itu suka kayak ada dibeliin kayak apa sih tuntutan perkalian gitu loh. Jadi dibiasakan untuk menghafal perkalian satu dulu gitu. Lalu kalau udah hafal dan lagi perkalian dua gitu. Jadi membiasakan untuk menghafal perkalian gitu. Kalau aku sih bisa kayak gitu Kak. Atau kayak perkalian menggunakan jari gitu, perkalian 5 kayak gitu sih. Ya misalkan kalau misalnya itu kan kayak tahapan gitu ya dari kelas satunya, dari kelas 2-nya gitu, dari kelas rendahnya lagi depan. Tapi kan nggak menutup kemungkinan kalau misalnya ternyata ada anak yang pas pelajaran ini dilangsungkan perkaliannya belum kita langsung menguasai gitu sih. Tapi Oke, sama-sama. Kalau aku sih itu ya mungkin kalau yang udah ngajar mungkin tahu kayak apa triknya gimana cara perkalian. kasih Kalau udah mau nambahin tadi yang masalah perkalian, memang bukan memungkinkan. Memang di sekolah saya juga untuk perkalian di kelas 4 sendiri, kelas 4-5 itu masih belum bisa. Mungkin sebagai guru juga bisa ditambahkan jam di saat setelah pulang itu kita melakukan perkalian kan, dari 1 kali 2, 1 kali 3, dan dianya belum bisa sampai di mana. Jadi masih kayak bertahap ya Kak. Karena di kelas 4 aja belum bisa sampai puluhan aja masih ada yang bingung gitu. Terima kasih Kak. Iya.
hanya tentang diagonal ya. Ini yang saya tahu ya Kak. Tapi mungkin yang lain mungkin bisa ada yang menambahkan. Untuk diagonal sendiri itu adalah ruang garis yang menghubungkan dua buah titik sudut yang saling berhadapan tidak sebidang. Karena kenapa Pucuk gak punya diagonal karena dia hanya di satu titik sudut ya. Iya. Oke. Ya, mungkin sudah cukup kali ya Pak. Bagaimana Pak? Apa ada lagi? Kalian udah cukup. Udah cukup ya. Jadi soalnya berarti lah. Untuk itu kita bantu. Jawaban. Nah, kesimpulannya adalah bangun ruang merupakan salah satu komponen matematika yang perlu dipelajari untuk menetapkan konsep keruangan. Bangun ruang yang kedua, bangun ruang yang kita lihat memiliki ciri-ciri yang khusus agar kita bisa membedakan antara bangun ruang yang satu dengan bangun ruang yang lainnya. Bangun ruang tersebut atas bangun ruang sisi datar dan bangun ruang sisi lengkung. Kedua bangun ruang tersebut memiliki perbedaan seperti sisi volume, keliling, bentuk, dan sebagainya. Bangun ruang sisi lengkung memiliki permukaan yang cenderung lengkung seperti contohnya bola dan tahu. Oke, itu dia pemaparan dari kelompok kami mengenai bangun ruang keempat atom. Terima kasih kepada teman-teman telah berpartisipasi dalam pertemuan kali ini. Dari kelompok kami cukup. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi